Halo semuanya, kenalin aku Alfi Syahrin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 7 dan jurusan Ilmu Komunikasi. Di akhir tahun perkuliahan ini aku sebenarnya mau sharing ke kawan-kawan gimana caranya aku bisa lulus di program magang generasi bertalenta, tepatnya di perusahaan perkebunan Nusantara 4 Regional 1 yang terletak di kantor direksi Kota Medan. Dan aku tuh keterima di tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Januari sampai di bulan Juli. Selama 6 bulan magang, rasaku Magenta di PTPN 4 Regional 1 ini sangat worth it, apalagi dengan pengalaman dan minat yang aku miliki ke depannya. Jadi kawan-kawan, sebelum kita masuk gimana caranya aku bisa lolos, aku mau sharing dulu apa sebenarnya Magenta itu. Jadi Magenta itu merupakan magang generasi bertalenta yang diinisiasi oleh BUMN. Di mana ini nggak cuma ada di Medan, tapi di seluruh perusahaan milik negara yang ada di Indonesia. Dan tentunya di setiap perusahaan maupun di setiap bagian itu punya benefitnya masing-masing. Dan di setiap kampus juga punya kesepakatan terkait peserta yang mengikuti proses pemagangan ini, apa benefit yang bisa teman-teman miliki. Dan tentu sebagai mahasiswa, privilege untuk melakukan pemagangan ini harus kita gunakan dengan baik. Karena dengan magang kita tahu bagaimana dunia profesional terjadi dan bagaimana cara perusahaan menjalankan bisnis itu sendiri. Mungkin untuk Magentanya udah cukup. Kita masuk kenapa aku pilih PTPN 4 Regional 1 untuk jadi tempat pemagangan aku. Jadi sebenarnya aku udah pernah lihat flyer seleksi ataupun open recruitment ya istilahnya. Ya, seleksi magang ya di PTPN 4 Regional 1. Dan ada juga senior-senior aku yang saranin untuk ikut pemagangan di perusahaan ini. Izin dan syarat ke Bang Jamsan dan Bang Gilang yang udah kasih informasi terkait pemagangan yang ada di PTPN 4 Regional 1. Nah, jadi dari situlah aku mulai baca dan mulai tertarik terkait magang di perusahaan ini. Dimana juga aku itu udah 5 semester dan di kampus terus dan belum ada program dari kementerian maupun dari perusahaan yang aku ikutin. Dan memang udah waktunya sih di semester 6 kayaknya aku udah harus coba cari magang dan aku mau coba untuk keluar kampus sejenak. Apalagi di kampus aku UMSU ya, itu kasih keringanan yang banyak banget ketika kita ikut magang yang mungkin sifatnya dari pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kampus kita sendiri. Aku sendiri dapetin konversi 20 SKS. Jadi meskipun aku magang, aku tuh nggak harus mikirin bagaimana proses perkuliahan aku nantinya. Yang penting aku bisa jalanin proses pemagangan ini dengan baik dan tetap dapetin nilai bagus. Terus aku pilih PTPN 4 Regional 1 karena memang berkantornya itu di Medan, di kantor direksi yang terletak di Jalan Sesi Kambing ya. Kalau nggak salah di Jalan Sesi Kambing di Sunggal, jaraknya itu cuma 25-30 menit dari rumah aku ke perusahaan. Nah, alasan lain kenapa aku bisa pilih PTPN 4 Regional 1 itu sebenarnya jaraknya dekat dari rumah, berkantornya di Medan, jadi aku bisa pulang balik dari rumah ke kantor di setiap harinya. Jadi kalau misalkan aku pilih di luar kota, ya ada beberapa konsekuensi yang harus aku terima. Termasuk salah satunya mungkin aku punya kewajiban di organisasi aku selaku ketua umum di Forum Genre Sumut. Selain jarak, tentu juga di bidang SDM sendiri, kalau nggak salah mereka bakal cantumin tuh apa aja yang diperluin atau apa aja pelamar yang mereka butuhkan untuk magang di tempat itu. Dan aku lihat juga mereka butuh dengan pengalaman yang aku miliki. Salah satunya itu bisa nge-MC, terus bisa basic edit video dan bisa basic untuk tag beberapa konten yang ada di bidang tersebut. Dan setelah aku telusuri juga dari segi core business dan dari kegiatan-kegiatan yang dilakuin oleh PTPN 4 Regional 1 itu ada irisannya dengan apa yang udah aku lakuin selama ini. Jadi aku cukup pede untuk daftar di PTPN 4 Regional 1. Dan di balik irisan itu tentu di sini aku mau sharing ke teman-teman gimana sih proses dalam rekrutmen pemagangan yang ada di PTPN 4 Regional 1. Jadi ini bakal dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama itu administrasi, yang kedua ada video assessment, dan yang ketiga kalian bakal wawancara online bareng mentor yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tahap administrasi merupakan tahap pertama yang harus kalian benar-benar lakuin dengan baik dan kalau bisa jangan pernah ada miss dan harus menarik bagi recruiter. Karena di sini kalian harus cantumin yang namanya CV, terus kalian harus cantumin LinkedIn juga dan sosial media juga harus kalian buka. Jadi kalau misalkan rekruternya udah ngelihat dari segi CV aja kalian udah nggak menarik, tentu ke tahap-tahap berikutnya kalian juga nggak bakal lolos. Jadi, oh ya sebelumnya di ketiga tahap ini itu akan ada disisihkan ya. Jadi tahap 1 administrasi bakal ada penyisihan, tahap 2 asesmen ada penyisihan, dan tahap 3 itu bakal ada penyisihan juga sampai kamu akhirnya bakal masuk ke dalam pengumuman akhir ataupun kalian itu di email langsung oleh perusahaan. Jadi di tahap pertama, usahain CV kalian itu selaras dengan bidang yang dituju. Kalian bisa cantumin pengalaman yang kalian miliki, pencapaian apa yang kalian pernah buat, dan skill apa yang kalian kuasai selama ini. Dan saranku, kalian tuh boleh pakai format CV yang ada di website Magentanya langsung. Karena kalau dipikir-pikir, recruiter pasti udah nggak asing dengan format CV yang udah ada di website Magenta. Kalian bisa sorot langsung pengalaman maupun pencapaian yang kalian lakuin selama ini. Saran dari aku, di CV itu kalian memang cantumin kegiatan-kegiatan yang selaras dengan bidang yang dituju. Jangan melebar kemana-mana. Nah,
Kalau memang kalian punya banyak kegiatan di bidang tersebut, nggak apa-apa, all in aja ke situ. Mungkin ada beberapa kegiatan yang sangat mendukung, itu akan membantu kalian dalam proses penyeleksian nantinya. Dan beberapa kesalahan yang dimiliki oleh teman-teman ketika ingin mendaftar program pemagangan ini adalah, yang pertama itu sosmednya dikunci kawan-kawan. Jadi sosmednya itu jangan dikunci. Apalagi kalau postingannya nol dan kalian nggak punya profile picture. Nah, jadi jangan sok misterius kalau mau cobain yang namanya magang. Dimanapun itu pasti dah. Kalau misalkan kalian mau coba sesuatu, sosmed itu tolong jangan dikunci, jangan pernah coba sok jadi misterius. Karena di situ juga selain mereka verifikasi dari CV, verifikasi dari sosial media itu akan membantu para rekruter untuk melihat aktivitas apa sebenarnya yang kalian lakuin selama ini dan pencapaian serta pengalaman apa yang kalian miliki selama ini. Dan mungkin kalau kalau kalian suka berbagi pengalaman ya nggak apa-apa. Setidaknya foto deh, foto-foto yang udah kalian lakuin selama ini udah ngapain aja. Karena kemarin ketika aku magang dan ada sempat membantu juga dari Bapak Ibu mentor ketika menyeleksi, mereka tuh ada lihat verifikasi dari sosial media juga. Mereka bakal lihat apa kegiatan yang udah kalian lakuin. Nah, sayangnya ketika dari CV bagus dan verifikasi dari sosmed maupun LinkedIn itu nggak diperbaharui, nah itu jadi permasalahan yang berat. Nah, LinkedIn juga harus diperbaiki kawan-kawan. Karena di LinkedIn itu mereka bisa lihat dari segi pendidikan, kegiatan, dan pencapaian serta sertifikasi yang pernah kalian dapatkan selama perkuliahan. Itu sangat membantu. Apalagi bagi anak-anak organisasi juga LinkedIn ini mungkin sangat membantu ketika kalian proses pemagangan. Ketika udah lolos administrasi, itu bakal masuk ke namanya tahap video assessment. Video assessment ini semacam kalian tahap wawancara tapi hanya melihat pertanyaan yang ada di website dan itu teksnya nggak cukup panjang dan waktu yang diberikan kalau nggak salah cuma 30 detik atau sampai 1 menit ya. Jadi usahain teman-teman udah kenal perusahaan ini, udah kenal bidang yang mau diminati itu bagaimana nanti kerjanya, dan kalian udah kenal sama diri kalian sendiri karena kebanyakan pertanyaan yang ada di website itu nantinya itu menyangkut kenapa kalian pilih perusahaan, terus apa kelebihan dan kekurangan. Nggak tahu ya kalau di proses rekrutmen kali ini apakah akan berbeda atau enggak. Satu hal juga usahain tempatnya itu proper, terus pencahayaan dan audionya itu juga bagus. Jadi memudahkan Bapak Ibu mentor nanti ketika melihat video kalian, kalau misalkan kalian udah niat dan menjawabnya dengan baik, pasti akan dipertimbangkan. Nah, setelah melaksanakan proses video assessment, kalian bakal masuk ke namanya wawancara online. Nah, syukur-syukur kalau kalian udah lolos dari 2 tahap ini, wawancara online yang akan menentukan apakah kalian lulus atau tidak nantinya di proses pemagangan ini. Nah, di sini mereka akan verifikasi lagi atas apa yang udah kalian sampaikan, baik itu di CV, di sosial media, di LinkedIn, maupun di video assessment nantinya. Di sini kalian bakal ditanyain langsung terkait pengalaman yang udah kalian miliki, kenapa kalian pilih perusahaan ini, kenapa kalian pilih bidang ini, apa yang udah kalian lakukan selama berkuliah, baik itu berkuliah maupun bekerja. Jadi aku saranin teman-teman yang mau coba Magenta itu udah pernah berorganisasi atau udah pernah bekerja sebelumnya, baik itu part-time maupun full-time. Karena dari teman-teman pesaing aku dan teman-teman sekantor aku yang magang, itu rata-rata udah punya pengalaman di organisasi ataupun udah pernah magang, setidaknya magang di tempat sebelumnya ataupun udah pernah bekerja di tempat sebelumnya. Karena ini akan menjadi pertimbangan. Mungkin di tempat magang kita akan mencari pengalaman baru, tapi kan banyak para pendaftar itu yang udah punya basic sendiri, dan kalau kita misalkan udah punya portofolio, tentu akan dipertimbangkan oleh Bapak Ibu rekruter. Nah, usahakan di bidang SDM teman-teman mungkin punya portfolio, baik itu udah pernah nge-MC, udah pernah bawa acara apa aja, udah pernah nge-handle acara apa aja, udah pernah ngedit video apa aja, dan udah pernah ngedesain apa aja. Jadi, dan gak menutup kemungkinan nanti di proses wawancara online, Bapak Ibu rekruter itu bakal minta share screen terkait hasil desain maupun hasil editing video yang udah pernah teman-teman lakuin. Itu di bidang SDM sendiri ya. Kalau di bidang yang lain mungkin kalian boleh tanya teman-teman aku yang pernah lolos di bidang lain itu gimana proses wawancaranya. Dan aku saranin juga teman-teman yang mau coba program Magenta di PTPN 401 itu kalau bisa berkampusnya di Medan, ataupun kalau misalkan kalian kuliah di luar tapi kalau mau coba pulang kampung ke Medan ya boleh coba ini, karena kalau misalkan kalian hanya mengandalkan gaji terus ngekos di Medan dan biaya hidup di Medan, rasaku itu emang cukup, tapi kalian nggak bisa bebas teman-teman kalau hanya mengandalkan gaji dari proses pemagangan ini. Secara realistis dengan gaji yang dimiliki itu sebanyak kalau nggak salah 1,5 juta biaya kos dan biaya hidup di Medan itu cukup rasaku, tapi kalian nggak bisa bebas nongkrong sana sini, kalian juga nggak bisa bebas untuk explore Medan sana sini. Mungkin bisa bebas kalau kalian udah menabung dan menyisihkan beberapa bulan hasil dari gaji dan kerja keras teman-teman semua. Nah, kalau kamu misalkan udah menarik di wawancara, aku yakin pasti lolos sih, dan pasti ditawarin untuk langsung magang di PTPN 4 Regional 1 ini, dan
bakal masuk email apakah kalian menerima atau tidak tawaran itu. Nah, setelah masuk email nanti masuk ke grup, di situ kalian akan dimintain itu kartu identitas maupun ada beberapa buku rekening mungkin yang untuk diminta nantinya. Nah, terus kalau misalkan udah masuk magang, itu bakal ada yang namanya semacam onboarding, kawan-kawan. Onboarding itu semacam perkenalan lah. Perkenalan terkait perusahaan, terus peraturan apa yang harus teman-teman patuhi di perusahaan dan proses pemagangan selama 6 bulan ini. Di dalam onboarding ini juga kalian akan diberikan surat perjanjian kontrak, di mana di situ akan kalian tanda tangani dan kalian baca perjanjian-perjanjian perusahaan, apa reward dan apa punishment kalau kalian misalkan melakukan pelanggaran di dalam proses pemagangan tersebut. Lalu setelah onboarding, gimana tuh kerjanya selama 6 bulan di bidang SDM PTPN 4 Regional 1? Jadi selama 6 bulan ini kan SDM itu punya beberapa banyak program. Tugasnya anak magang itu adalah kalau nggak nge-handle acara, kita bisa yang namanya publikasiin acara. Nah, selain itu, di beberapa kali kesempatan kita juga bakal diajak ke kebun-kebun yang ada di PTPN 4 Regional 1 untuk bantu Bapak Ibu mentor dalam proses ya mungkin semacam peningkatan kapasitas bagi Bapak Ibu karyawan yang ada di perusahaan. Dan kalau misalkan jam kerja, kalau aku tidak salah ya, itu antara jam 8 sampai jam 5 sore. Terus di hari Jumat, itu kita kerjanya hanya setengah hari. Pokoknya kita ngikutin lah jadwal dari pegawai kantor tersebut. Nah, enaknya di PTPN 4 Regional 1 ini kita itu dapat makan siang gratis tiap hari, guys. Nah, bagi anak kos yang stay nantinya, itu cukup terbantu lah. Karena kita nggak harus beli keluar, nggak harus jajan-jajan lagi. Jadi di siang harinya kita dapat makan gratis. Apalagi kalau misalkan ada acara di kantor itu makannya banyak, Pak, dan snack-snacknya banyak. Jadi worth it lah. Dan dari segi fasilitas sih sangat-sangat oke ya, baik itu iklim di kantornya, terus fasilitas yang mendukung dalam proses pemagangan itu banyak. Kalau misalkan teman-teman nggak punya PC, ya tapi kalau anak kampus nggak punya laptop agak susah ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak mau ribet bawa laptop ke tempat magang, itu ada PC yang disediain tapi kita bisa gantian dengan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi kan ketika di SDM ini aku tuh minta beberapa equipment yang mungkin bisa ngebantu dalam proses nge-branding acara-acara yang ada di SDM. Kalian tahu dibeliin apa? Sony A7 Mark III, terus kita dibeliin mic Holyland yang itu lengkap setnya, dan kita dibeliin juga apa gimbal ya atau stabilizer, dibeliin tripod yang proper juga yang sangat-sangat kokoh, dan itu sangat ngebantu kita ketika kita ingin coba explore hal baru. Dan SDM oke banget sih dalam pengadaan-pengadaan bagi anak-anak magang. Tapi itu bukan milik kita ya. Kembali lagi ke kantor. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti magang minta equipment, ada saranin beberapa peralatan yang mendukung proses dari pemagangan itu milik kantor ya. Jangan kalian bawa pulang sebenarnya. Dan wah, Pak, itu rasa aku magang di SDM ini sangat-sangat membantu aku sih dalam proses pengembangan diri. Jadi mungkin itu aja nih yang bisa aku sharing terkait pemagangan di PTPN 4 Regional 1 di Magang Generasi Bertalenta. Terima kasih, sampai jumpa di masa depan.